Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in as-salihin wa ulama wa ulama khusus syahadat qadir jailan wa ila ruhiyya ma'hum ba'kei hajikan dan rasulullah sallallahu wa ila ruhiyya ma'hum bapak ustaz Timothy Sutara Pintar Muhammad wa ila ruhiyya jami'a kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa Bandar. Allahumma ghfir lahum warhamhu wa'afihi wa'fu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu pengajian dan juga para sesepuh ibu-ibu yang hadir pada kesempatan Selasa sore. Alhamdulillah kurang sadayana diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin, kenikmatan lahir dan batin, yang semoga dengan kesehatan dan iman yang diberikan oleh Allah senantiasa menjadikan diri kita semakin bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan urang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, ke para sahabatna, ke para tabi'in tabi'us sholihin, lumeberna kepada umat sadayana. Semoga umat sadayana kegolongan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita masih membahas bab surat terakhir. Surat terakhir apa? Al-Ikhlas. Surat pertama Al-Fatihah. Al-Ikhlas, apa artinya Al-Ikhlas? Kemurnian keesaan Allah. Al-Ikhlas artinya kemurnian keesaan Allah. Ya. Kalau ikhlas itu rela. Ya. Kenapa kita bisa dikatakan ikhlas? Manakala hati ini sudah betul-betul memurnikan tentang keesaannya Allah. Manakala hati ini sudah betul-betul memurnikan keesaan Allah, belum dikatakan ikhlas manakala hati masih ada pengakuan selain Allah. Contoh, saya ikhlas membangun masjid, baik tenaga saya, uang saya, pemikiran saya ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi dalam ikhlas ini, di dalam hatinya masih ada pengakuan adanya selain Allah yang berperan, yaitu dirinya makhluk.
Maksudnya gini, di dalam hati masih ada akuan. Nyaho akuan. Akuan tuh nyaho. Sundara naon? Sarwa wae. Masih aya akuan dina hate nyaeta aing nu bisa membangun masjid eta. Lamun teu aing moal bisa siga gitu menerima bantuan dan sebagainya kalau bukan saya yang memikirkan. Nah, di sini masih ada hal-hal yang menjadikan nilai ibadahnya belum ikhlas lillahi ta'ala. Di dalam hatinya meskipun nggak diucapkan, tetapi hatinya masih banyak pengakuan, akulah yang berjasa, akulah yang nyumbangnya paling besar. Hati-hati dalam ibadah, kalau masih muncul keakuan diri, muaranya adalah membanggakan diri. Kalau sudah membanggakan diri, akhirnya menjelekkan orang lain yang belum bisa beribadah seperti dirinya. Nah, ini penyakit, Bu. Ya, hati-hati, nggih. Manakala dalam hati kita belum ikhlas, masih muncul pengakuan diri akunya yang berperan, akunya yang ibadah, akunya yang sedekah, akunya yang bangun masjid, akunya yang bisa nyumbang terbesar. Akhirnya hatinya lupa bahwa semuanya itu yang menggerakkan, yang hidup, yang sejatinya memberikan dan melakonkan yaitu Gusti Allah. Akhirnya apa? Dalam hati ngomong, oh, eta lamun jalma siga gitu teh memper. Nah, itu namanya pelit. Coba saya. Ya. Dalam hatinya sudah bangga. Itulah penyakit hati. Berarti dalam hatinya belum murni. Keesaannya terhadap Allah belum murni. Ya. Masih banyak kekotoran hati yang ditandai apa? Munculnya kesombongan. Ya, kesombongan itu lembut, Bu. Ya. Seolah-olah menegakkan suatu ibadah, tetapi hatinya masih muncul kesombongan. Akhirnya apa? Menilai orang lain yang belum bisa siga aing, menilai itu lebih buruk. Nauzubillahi min. Lantas bagaimana? Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang esa. Kalau Allah yang esa, berarti tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Gusti Allah. Tidak ada yang berperan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La maujudan illallah. Allah. Pernah dengar zikir ini? Sering ya? La ilaha illallah, la maujudan. Nah, ngerti ya? Artinya apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Gusti Allah. La maujudan illallah, tidak ada sejatinya yang wujud, yang ada kecuali Gusti Allah. Kenapa? Karena makhluk apapun di alam semesta ini hanya pancaran cahayanya Allah, tidak wujud. Kula panjenengan, ayam, gunung, sawah, rumah, mobil, ya, alam semesta itu sejatinya fana,
alias la maujudan, tidak ada yang wujud ilallah kecuali Allah. Kenapa? Karena mereka makhluk-makhluk ini adalah hanya pancaran cahayanya. Contoh, garam diciptakan dari apa? Air laut. Ketika garam itu diciptakan dari air laut, sing asline awalnya ada itu garam apa air laut? Air laut. Sakjerone garam itu ada air laut. Hanya berubah sifat dari cair menjadi beku atau padat. Manakala garam ini dicemplungkan ke dalam luasnya lautan, ada garam? Masih ada garamnya? Tidak ada. Itulah fungsinya ilmu tauhid, mengesahkan Allah, agar menuntun ruh kita umat manusia ini sadar bahwa kita ini sejatinya hanya diciptakan oleh Gusti Allah. Ojo gembagus cek Sundana teh. Oh, lamun teu aing. Ya. Itu berarti dirinya lupa bahwa asalnya dari Gusti Allah. Oh, lamun enggak saya yang memperjuangkan. Nah, itu Tuhan zaman sekarang. Ya. Ketika kita sadar bahwa Allahu Ahad, ketika kita ditampilkan semua nurullah atau cahaya-cahaya Allah yang wujudnya makhluk semesta ini, panca indera kita mengatakan itu geraknya makhluk. Panca indera kita mengatakan itu geraknya motor yang dinaiki Mas siapa itu? Mas siapa itu? Hah? Adit. Tetapi bagi orang ahli makrifat hati mengatakan Allah hidup yang menggerakkan. Tidak mungkin motor itu bisa bergerak, Mas Adit bisa menguasai motor kalau tidak ada hidup di dalam Mas Adit maupun di luar Mas Adit. Nah, kalau tidak ada hidup enggak mungkin. Kayak jenengan kali kula. Tidak mungkin kita bisa duduk seperti ini manakala di dalam diri kita dan di luar diri kita tidak ada hidup yang menguasai, yaitu Allah. Tidak mungkin kita bisa hidup. Apa buktinya? Ketika ruh kita dicabut oleh Allah, masih bisa jasad hidup? Enggak bisa. Itulah Pak Bu, temuilah hidup yang menguasai hidup kita, hidup yang menguasai hidupnya alam semesta. Itulah Tuhan kita Allah. Maka hati harus hanya melihat Allahnya. Qul huwallah, katakanlah di dalam hati kita, Allahu Ahad, hanya Allah yang satu, berperan, berafal. Dua, yang bersifat. Contoh, tak tanya, ibu-ibu punya sifat dermawan, itu sejatinya sifatnya jenengan apa sifatnya Allah? Allah. Aja diaku-aku. Jangan diaku-aku punya sifat dermawan, itu munculnya dari diri. Nah, kalau masih muncul aku yang dermawan, berarti belum qul huwallahu ahad. Sifat dermawan itu pun datangnya dari hidup, yaitu Gusti Allah.
Jenengan memiliki sifat taat, rajin ke masjid, ya, rajin ibadah, ngajinya dari habis isya sampai sebelum subuh ngaji, nggak ada berhentinya. Wis taate luar biasa. Siangnya puasa. Wes pokoknya hidupnya itu hanya untuk taat wae maring Gusti Allah. Tetapi manakala hatinya masih muncul keakuan diri, lamun teu aing nu sikak kieu jam 2 subuh tak lakoni ke masjid tengah tengah, kalau bukan saya yang lain tidur. Itu nafsu. Itulah ibadah yang masih berbalut nafsu. Maka caranya bagaimana? Esakanlah Allah. Oh, saya memiliki taat ini pun hanya karena karunia-Nya Gusti Allah. Sing memerankan saya ke masjid jam 2, sing memerankan saya ngaji, sing memerankan saya ibadah, sedekah, apapun itu datangnya dari Allah. Apa dalilnya? La haula wala quwata illa billah. Jelas dalilnya kok masih ngaku-ngaku aku yang sholat, aku yang sedekah. Akhirnya munculnya adalah tebalnya pembatas antara diri dengan Allah, yaitu berupa apa? Kesombongan yang lembut, yang tidak terlihat oleh orang lain. Na'udzubillah ini. Allah Ahad yang pertama dari sifat. Ya, sifat tadi ya. Berarti semua sifat di alam semesta ini, baik sifat culesan, sifat marah, sifat ngambekan, ya, sifat taat, sifat bahagia, sifat dermawan, sifat jahat, semua itu datangnya hanya dari Allah. Bisa diterima, Bu? Bisa memahami nggih? Oh, suami saya kok merengutan. Sing kok deleng jangan makhluknya. Hati harus memandang Allah yang memiliki sifat yang mendatangkan suami saya merengut. Akhirnya apa? Hati tidak jadi ikut-ikutan merengut. Bisa nggih? Itulah zikir sirul asror. Zikir yang membawa hatimu senantiasa bermakrifat kepada Gusti Allah. Kok tiba-tiba suamiku kok pelit, ya katakanlah. Sadar yang membuat suami pelit itu ya Gusti Allah. Nah gitu, Bu. Jadi jangan tersilaukan. Kok suami saya males banget. Apa? Males apa? Kok suami saya males banget gawe. Nah, itu pun juga dari Gusti Allah. Caranya gampang, dinasehati, Pak. Nek jenengan males-malesan itu ya dari Allah, tetapi nek kita kelaparan ya dari Allah. Maka saran saya jenengan kerja, itu pun juga dari Allah. Bisa gitu? Orang bisa diterima sama suami. Kenapa? Suaminya belum tersirami ilmu ma'rifat. Tapi nek sama-sama tersirami dari awal ikut pengajian ini enak. Nek bojone arep merengut, bapake wis mandang Allahnya. Ora sido marah. Kebalikane bapake merengut gara-gara malam Jumat ibuke libur. Ora sido merengut. Kenapa? Bapaknya hatinya sudah ahli ma'rifatullah, memandang Allahnya yang membuat ibunya libur di malam Jumat, yaitu Gusti Allah. Lah nek memandang liburnya nesu, Pak, libur orang ngerti wayah. Wis wayahe pengen malah libur. Benten nggih? Benten ya.
Benten itu untuk sarua. Kok nyahok benten beda? Saetik. Lain lama-lama jadi orang Jawa nanti ya. Satu sifat. Qul huwallahu ahad. Allah ahad dalam kesifatannya makhluk. Berarti semua sifat yang ditanamkan dalam makhluk sejatinya datangnya bukan dari makhluk tetapi dari wallahu ahad. Dialah Allahu somad. Yes, benar. Yang kedua, Allahu ahad di dalam zat. Nah, di dalam alam semesta ini ada zat panas, zat cair, ya, zat padat, ya, zat udara, ya, semua, ya, semua ini zat yang ada di alam semesta ini datangnya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad cikal bakalnya semua alam semesta ini datangnya diciptakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti asline sing wujud zat iku Gusti Allah. Contoh gini, ahli makrifat itu nek meripat melihat ayam, hati melihat Allahnya. Itu zat Allahnya. Bukan Allah itu pitik, bukan. Paham nggih? Tetapi hidup yang menguasai hidupnya pitik itulah laisa kamislihi. Pitiknya kok? Naon pitik, Bu? Ayam. Lah kok nyamuk? Wen belajar sekolah bahasa Jawa. Erek ngomongin esenya aruh baik. Mata melihat di depan saya ini ibu-ibu, hati mengatakan hidupnya Allah. Terus sehingga hati terus berzikir. Itulah yang dinamakan apa? Salat wusta. Salat wusta itu salat tengah-tengah. Salat tengah-tengah itu di tengah-tengah antara salat wajib. Contoh, nek jenengan dohire salate subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, apa iya salatnya hanya di waktu itu? Betul nggih? Lah berarti dari subuh sampai zuhur hatinya tidak itulah yang dinamakan salat wusta. Salat di tengah-tengah. Ini yang jarang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Hatinya apa? Berkasih mesra dengan syahwatud dunia. Nah, sehingga hatinya tidak sholat. Jasad berkasih mesra dengan mobil, tetapi hati tidak boleh. Hati tetap harus melihat hidup yang menguasai mobil, sehingga tidak bangga dengan mobil. Paham nggih? Ya, itulah sholatnya orang-orang yang ahli makrifat. Jasad ini berkasih mesra dengan mencangkul, dengan melak cauk, ya, jasad. Seneng ya Bu ya, punya kebun 5 hektar isine kapol kabeh. Sekali panen menang sekintal. Sekintal kali 200.000 dadi piro kuwi? 200 yuta. Subhanallah. Ora seneng dari mana? Ya. Tetapi manakala engkau ditempatkan oleh Allah di tempat yang nikmat seperti itu, manakala hati tidak bermakrifat kepada Allah, maka hati ikut-ikutan seneng terhadap buah kuldi tadi yang wujudnya kenikmatan dunia. Hati harus bagaimana? Memandang hidup yang menguasai kapol. Sehingga nggak terselokan kapol. Paham nggih? Hatinya terus nyambung kepada Allah.
kalau enggak karena Allah enggak mungkin saya bisa ngerumat kapol. Kalau bukan karena Allah hidup yang menguasai kapol, enggak mungkin kapol ini bisa tumbuh sendiri. Aya kapol yang tumbuhnya diwodot-odot ben tumbuh aya. Dicicingkan kayak geus tumbuh. Paling dibersih, dikoret ya. Dikasih apa? Pupuk. Dikasih pupuk enggak? Iya. Tetapi ketika ahli ma'rifat ngasih pupuk pun ini sing diakui itu adalah perbuatan Gusti Allah. Lantas ketika panen karena dari awal sudah sadar semua itu adalah wallahu ahad, pas panen tidak mungkin sombong. Apa yang disombongin? Wong ini semua hidup. Ini semua hidup yang memiliki, yaitu Allah. Manakala Allah memanggil, 1 kintalmu keluarkanlah 2,5 2,5 kilo ya. Iya, 100 kintal 2,5%-nya 2,5 kilo. Hati tidak mungkin awal. Karena apa? Hatinya sudah memandang Allah yang berperan. Benten nggih, Bu. Tolong ini diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada bonteng, ada kacang, ya, ada padi, ayak kapol, ayak cau, ya. Rasakan dalam engkau melak cau itu ada Allah, hidup yang menguasai semua makhluk hidup. Yang pertama tadi sifat, ya. Yang kedua zat, ya. Yang ketiga asma. Tak tanya, ibu-ibu sing ngasih nama siapa? Orang tua yang ngasih nama orang tuanya siapa? Ya orang tuanya. Orang tuanya yang ngasih nama dia siapa? Ya orang tuanya. Bener gak? Sampai makhluk yang pertama diciptakan yaitu Nabi Adam, pertanyaannya sing ngasih nama Adam alaihissalam iku sapa? Jawabane Gusti Allah. Jenengan dikasih nama, saya dikasih nama Vicky katakanlah. Sing gerakkan orang tua saya berpikir namanya Vicky, dimunculkan dalam otaknya sehingga keluar dalam mulutnya, oh bayi ini tak namakan Vicky, itu sing gerake sapa? Gusti. Berarti sing pemilik nama sejatinya siapa? Ya Allah. Paham nggih? Termasuk cau, kapol, sing jenenge ya Allah. Nek ora percaya jeng nanyaken, wong barekto sih sing jenenge cau sih saha sih kok arane cau gitu. Tak jawab gampang, Allah wis. Nek ora percaya tanya sendiri. Tanya ke babungna deui. Biyen saha? Iya bener nggih? Sing gampangane sing jenenge Gusti Allah. Loh, lan jenengan itu kasih nama putra, putrine jenengan itu waktu matek namanya ini sing gerake sapa sing nanamke? Ya Allah, semua sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfudnya. Nanti Bu siapa? Bu RT ditakdirkan punya anak dalam Lauhil Mahfud, nanti dikasih nama si A katakanlah. Itu pun akhirnya karena sudah tertulis, kita ngasih nama pun asline sing jenengke ya Gusti Allah. Makanya nama itu nggak main-main, Bu. Nama adalah doa. Ibu-ibu sih arane saya aslina. Contoh kayak Bu Harti kan orang penyaho aslina saha. Bu Imam orang penyaho aslina saha. Bu Sahajal.
Nah kan itu kan nama alias, nama samaran. Bu Eko, aslinya saha? Sahrini. Contoh Budayat. Apa saya tahu nama aslinya Budayat? Enggak kan? Enggak. Enggak tahu saya. Taunya Bu Novi kalau enggak Buda. Aslinya enggak tahu. Atau Sahrini atau lu namanya kan enggak tahu ya. Bu Via kan saya enggak tahu. Bu Anang enggak tahu. Nama aslinya siapa aja? Bu Anang siapa? Hah? Loh kan? Ngatmini kan? Artinya apa? Oh. Kebanyakan di kampung manggilnya anak yang pertama, Mas. Oh gitu ya. Geng. Nah itu Bu. Kebiasaan di kampung. Dalam hati harus mengatakan nama Ngatmini ini sing merek jeneng yo asline Gusti Allah melalui lantaran orang tua. Berarti sang pemilik nama seluruh jagat alam semesta ini huwallahu ahad. Tidak lain kecuali Gusti Allah. Coba nanya bar itu sing ngaran kencelengan si saha. Jel ditanyakan ke saha. Gini namanya kencelengan. Nah, nek wong ahli marifat ora bingung, itu sing menamakan Gusti Allah. Wis mandek wis, ora bakal dikejar. Karena sejati nek sang pemilik nama kenceleng yaiku Gusti Allah. Zat, sifat, asma, yang ketiga huwallahu ahad dalam af'al. Af'al itu yaitu perbuatan. Wes. Perbuatan, paham Bu? Nah. Itu cek kene nu ngemplang apa? Nyamuk saha? Hah? Sa nu apa? Ngeplok rengit saha cek kene? Hah? Bu Yakti. Ya. Coba diangen-angen dalam hati. Bu Yakti bisa nabok nyamuk, itu sing nabok asline Bu Yakti po Allah. Allah. Sing gerakkan Gusti Allah, berarti aslinya sing nabok ya Gusti Allah. Ya. Terus kumaha? Lah kan sama bae toh. Sing penting rasanya sama. Mau arane Bu Ngatmini, Bu Anang, sing penting wujudnya padha iku. Paham nggih? Ya sama kayak Allah. Allah itu namanya banyak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Akeh ya? Muhaimin. Ya, aku rapal. 99 nama Allah. Jenenge akeh, tetapi banyak yang tidak tahu mana sang pemilik Gusti, enggak tahu. Sekarang jenengan paham siapa itu Allah? Dialah hidup yang menguasai hidupnya alam semesta. Rasakanlah hidup. Contoh, kecapungnya, kecapung itu sebenarnya naon? Hah? Papatong. Ya wis lah. Papatong tidak mungkin bisa miber kalau tidak ada hidup di dalam dan di luarnya papatong. Bisa diikuti? Papatong tidak mungkin bisa hiber manakala hirup yang menguasai hirupnya papatong di dalam maupun di luar. Huwallahu awalu wal akhiru, huwallahu batinu wal zahiru. Dia Allah di dalam awal dan di akhir, di batin dan di
zahir, di dalam dan di luar. Yes. Meliputi semua alam semesta. Yes, ketemu nggih. Nah, ketemu arep golek apa meneh? Arep golek Tuhan selain Allah? Enggak ada. Arep golek Tuhan jin? Enggak ada. Seampuh-ampuhnya jin yang engkau bangga-banggakan, yang engkau puja-puji, yang engkau tuhankan, itu aslinya af'ale Gusti Allah. Kekuatannya dari Allah. Masih bisa mindah ke kerajaan Bilqis hanya sekejap mata. Itu semua af'alnya Gusti Allah. Coba Bu, saat ini itu ada pusaka yang hebat, ya. Nggak usah bantuan jin. Pusaka sehebat itu apa zaman sekarang? Ada yang tahu? HP. HP ini pusaka yang hebat. Keris we kalah. Gimana nggak kalah? Keris bisa, HP bisa dengan klik. Aku mau pesen baju, tiba-tiba datang. Hebat ya? Naik keris bisa keris? Gak bisa. Saya cuman klik, tiba-tiba mainan anak datang, paket ya. Itulah pusaka yang hebat zaman sekarang. Saya bisa nyari uang dengan ini, update status ya. Dijual apa? Jadi uang. Ini pusaka yang hebat Bu. Ya. Tetapi hati-hati, di dalam pusaka ini ada bisikan hawa nafsu yang bisa membelokkan hatimu untuk cinta kepada selain Gusti Allah. Contoh, nggak usah jauh-jauh Shopee. Siapa sing sok dolanan Shopee? Wes pokoknya harus ngerti Shopee. Wes apa ya, ada letternya itu. Pusing. Apa? Akhirnya hati kita terlalaikan. Lihat geser ke kiri, barangnya bagus-bagus ya. Geser kiri maning, waduh. Wes. Sopo sing ora seneng atas kebiarnya dunia. Maka hati-hati Bu. Pusaka ini bisa engkau jadikan menuju jalan kepada Allah, atau sebaliknya bisa engkau jadikan kendaraan untuk jauh dari Gusti Allah. Loh, gara-gara HP suami istri bisa tukaran kok. Ya? Iya. Kudune WA sayang yang bojone, malah WA sayang yang wong liya. Nauzubillah min. Tuh Bu, af'al. Tadi apa? Zat, sifat, asma, af'al. Af'al itu perbuatan. Semua perbuatan termasuk melakukan pitik, turunnya hujan, gulet-guletnya ulet. Naon deui? Entak-entoknya entok, dendam-dendamnya kambing. Itu semua af'al Gusti Allah. Sekitar sing ramudeng mumet Bu. Ngopo kae itu ya. Karena tidak mengikuti dari awal. Nek jenengan wis paham ini, nyambung Bu. Saya ngomong gini nyambung ya. Nyambung nggih? Nyambung. Manduk-manduk jenengan iku ya sing gerakke Gusti Allah wis. Wis pokoke ayem lah. Hati itu ayem Bu. Allah mendatangkan rezeki yang berlimpah. Hati tidak silau terhadap rezekinya, tetapi tetap memandang hidup yang memberikan rezeki, sehingga hatinya tidak terlena. Sebaliknya Bu, sampai Allah memberikan ujian berupa nggak punya duit sepeser pun, adanya tinggal 500 sambil kerokan. Ya, pernah alami Bu? Saya sering.
Saya sering, karena apa, PNS itu gajiannya di awal dan di pertengahan. Wes akhir gini tinggal nukerokan. Wes. Nukerokan kena go tetulung iku. Tetapi manakala Allah menghadirkan hanya sepeser uang yang engkau punyai, kalau hati tidak bermakrifat kepada Allah, pusing bu, pusing 7 keliling. Paseak jeng salaki, paseak jeng istri. Kenapa? Hatinya terbutakan oleh duit serepes. Itulah kondisi hati yang gelap. Nek wong gelap itu nabrak sana nabrak wes, kalau nggak percaya, ibu-ibu punya rumah, punya nggih. Ibu-ibu pulang dari masjid ini tolong pulang, tetapi matanya ditutup, diikat dengan pengikat kepala. Jangan ada yang nuntun, mata ditutup oleh kain, jenengan bisa balik. Jangan ada yang nyamper, jangan ada yang nuntun, jangan ada yang memberitahu, jangan pakai tongkat. Budaya bisa, rumahnya dekat. Lah kalau saya bu, saya aja. Lah kalau mau balik ke sana mata tertutup, kira-kira bisa saya balik? Enggak bisa. Hah? Kan deket. Itulah bu kondisi hati manusia manakala katanya pengen balik ke surga, katanya pengen balik ke Allah, tetapi hatinya tertutup. Nah, tertutup oleh apa? Syahwatud dunya, itu namanya omong kosong. Berarti syaratnya siji kudu ada yang membimbing. Bener nggih? Hati membimbing menuju Gusti Allah. Sing kedua kudu dibuka tutupe moto. Sing wujude cinta terhadap dunia ditutup, dibuka. Sing buka sapa? Ya guru pembimbinge mau. Sing ketelu kudu manut apa yang dicontohkan atau yang dibimbingkan oleh guru pembimbing, guru akhirat. Ya. Sehingga akhirnya engkau bisa kembali kepada Gusti Allah. Kalau nggak gitu berat pak, bu. Meskipun jenengan sholat 1000 tahun pun, tetapi hati jenengan masih nyembah diri sendiri. Hatinya masih dalam keadaan buta. Nah, maka ayo kita sing ayat selanjutnya. Kalau sudah paham semua ini yang menguasai Allah, ayat selanjutnya apa? Allahus artinya apa? Allah tempat bergantung. Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, Allahu Somad tadi apa? Allah tempat bergantung atau Allah tempat meminta segala sesuatu. Mas, lah kalau katanya Allah tempat meminta segala sesuatu, lah kalau saya minta uang ke suami itu hukumnya gimana? Katanya mintanya sama Allah. Lah kalau minta sama suami itu gimana? Gini bu, secara dohiriyah jenengan minta kepada suami. Secara hati mengatakan, oh aku mintanya kepada Allah, karena cintaku hanya kepada Allah. Suami bisa mengatakan, ya nanti tak kasih, itu pun saya ngasih ya Gusti Allah. Paham nggih? Kalau enggak gitu jenengan masih terhukumi musyrik.
Kenapa? Masih meminta pertolongan kepada Gusti selain Gusti. Contoh, jenengan sakit, keluarga sakit, ya. Ketika diberikan sakit, yang engkau ingat pertama, jujur, ingat Allah apa ingat dokter? Sing tenan. Wes ngene wae. Ketika engkau sakit kepala, cenut-cenut, ingat paramek apa ingat Allah? Campur-campur nggih. Campur-campur ya. Allahnya yo paramek, Allahnya yo Allah. Berarti Allahnya dua. Allah satu tapi prakteknya di dalam hati jenengan masih banyak. Lantas gimana? Gini. Ketika engkau sakit, pandanglah bahwa yang memberikan sakit itu datangnya dari, bukan karena disantet, bukan karena dikerjain orang, bukan karena apa-apa, tetapi hanya murni dari Allah. Allah memberatakan sakit ini pasti karena dosa kita yang pohok. Mungkin ayat nu pohok kudune bonteng 2,5 kilo dibijilkan kamari pas panen pedah untuk kenyahoan ku Mas Vicky, akhirnya untuk dibijilkan itu arane pohok. Akhirnya sama Allah diberikan ujian sakit. Kalau sudah sadar ke situ, oh berarti kurang teh pohok ayat untuk dibijilkan. Nah, akhirnya minta petunjuk ke Allah, ya Allah, gimana ini sakitnya? Mohon petunjuk. Oh getek, tiba-tiba disuruh beri paramek ke Teteh Iroh. Nah, dengan hati yang sudah membawa perintahnya Allah ke Teteh Iroh untuk beli paramek, hati tidak lagi meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah paramek. Paham nggih? Paham ya Bu ya? Yang memberikan kesembuhan Duallahu Ahad, Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Nek engkau datang ke dokter, engkau datang ke mantri, agar tidak menjadi musyrik, hati harus melihat Allahnya. Paham ya Bu? Ini sekilas info. Syukur-syukur ini belum dirapatkan nggih, tetapi ini gambaran. Monggo urang sengkuyung bulan Mulut nanti kita adakan sedikit pengajian seperti yang sebelumnya itu yang Isra Mi'raj nggih, ingat yang ustadznya Pak Ahmad Dahlan nggih, ya sederhana tetapi mengena. Monggo didukung mungkin nggih. Nah, nanti belum dirapatkan ya. Belum, tapi sebelum itu terjadi sudah kami kabarkan dulu. Yuk kita ramaikan di bulan Mulut. Nah, di mulut nanti agar apa? Menggerebek. Menggerebek itu apa ya? Mendobrak. Nah, pengajian pertama itu tahun 2020 kalau nggak salah. Gus Huda nggih, 2019 Gus Huda. Terus habis itu Kiai Sahroni nggih. Sing ketiga Mumpuni ya. Bener nggih? Sing keempat Ustadz Ahmad Dahlan. Bener ya? Nah, yang kelima ini besok siapa nggak tahu, ya? Enggak. Ini mah yang jauh. Kenapa? Nek Mas Vicky terus nanti bosen. Yang jauh biar ada lucunya. Karena saya nggak bisa lucu. Karena nek pengajian lucu itu asik Bu, orang ngantuk.
nggih? Bener nggih? Tetapi nek pengajian enggak lucu kayak saya ngantuk. Sing tuur cangkel, sing selonjor kabeh. Nah, sing enggak selonjor hebat ini. Siapa yang enggak selonjor? Hebat itu. Karena rata-rata pengajian saya baik di Tembong maupun di Sadayu selonjor kabeh. Karena apa? Sepaneng, Bu. Sepaneng. Iya. Wis kewenceng. Hah? Usia lanjut. Sampai kula tuh ngomong ngendikan, "Pak, Bu, monggo nek badhe mirengaken pengajian kalih tidur atau kekedengan atau sare nggih monggo." Kula maklumi karena sumpun sudah sama-sama tua. Kalau sudah tua tidak kemana lagi selain pindah ke alam dunia, dari alam dunia ke alam mana? Alam barzah. Mumpung ijek bisa selonjoran, monggo sami-sami selonjor. Guyu Ibu ini. Mumpung saya dan jenengan masih bisa diberikan oleh Allah nikmat ibadah, ya ayo kita jadikan apapun aktivitas kita, baik makan, minum, ngoret, sholat, dzikir, puasa, apalagi ya, dodolan, itu semua nilainya ngibadah kepada Gusti Allah. Gitu nggih Bu nggih? Qul huwallahu ahad, Allahu ahad, Allahu somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah pertemuan yang akan datang masih bab al-ikhlas, nggih. Habis itu apa nggih? Lam yalid di rumah punya Al-Quran terjemahan punya? Dibuka. Ben besok pertemuan yang akan datang Mas Vicky ngomong lam yalid walam yulad geus nyaho artina, jadi cepet nyambung. Ya, itu namanya muslimat yang cerdas. Tidak hanya mengkaji secara hijaiyahnya, tetapi juga mengkaji secara maknawiyahnya. Itulah muslimat yang cerdas, nggih? Ya. Itu karena apa? Ya syariat ya penting, hakikat ya luweh penting. Itu ya Bu nggih. Monggo yang punya Al-Qur'an terjemahan ya saat-saat dibuka ya, diresapi, direnungi agar mendapatkan petunjuk selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, terhindar dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.